Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang strategic relationship atau hubungan strategik. Strategic relationship. Di sini ada 4 bagian yang akan kita bahas. Pertama, dasar pikiran hubungan interorganisasi. Yang kedua, jenis hubungan organisasi. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang efektif antara organisasi. Yang keempat, hubungan global antar organisasi. Strategic relationship atau hubungan strategik adalah membangun hubungan dengan mitra bisnis untuk mencapai sebuah tujuan atau goals. Strategic relationship berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa bisnis. Artinya, apabila strategic relationship yang diterapkan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta prosedur yang ada, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap performa bisnis. Dasar pemikiran hubungan interorganisasi. Sekarang ini hubungan strategis antar organisasi mempertimbangkan kekuatan dari keseluruhan unsur-unsur kompetitif. Yang pertama teknologi, yang kedua biaya-biaya, dan yang terakhir pemasaran. Menurut Craven 2006, terdapat 3 faktor pendorong utama yang menimbulkan munculnya hubungan antar organisasi. Pertama, nilai meningkatkan peluang. Peluang yang ada di banyak pasar saat ini adalah organisasi dapat memadukan kompetensi mereka untuk menawarkan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, perputaran lingkungan dan keanekaragaman. Keragaman lingkungan mengurangi kapasitas organisasi untuk merespon dengan cepat kebutuhan pelanggan dan pengembangan produk baru. Organisasi menghadapi tantangan ini dengan pertama, mengubah struktur organisasi internal mereka, dan yang kedua, membangun hubungan strategis dengan organisasi yang lain. Yang terakhir, keterampilan dan tingkat sumber daya. Dalam rangka menanggulangi keragaman lingkungan, dapat melibatkan internal organisasi dan membangun kemitraan dengan organisasi lainnya. Strategi membangun hubungan dengan organisasi lainnya meliputi kolaborasi dengan pemasok dan produsen, aliansi strategik dengan pesaing, joint ventures dengan anggota industri, dan membangun jaringan dengan organisasi. Jenis hubungan organisasi. Suatu jalan yang bermanfaat untuk menguji hubungan organisatoris adalah untuk mempertimbangkan apakah ikatan antara perusahaan adalah horizontal atau vertikal. Vertical relationship. Yang pertama hubungan customer-supplier, yang kedua hubungan saluran distribusi, yang ketiga hubungan pelanggan and user, pengguna akhir. Memindahkan produk melalui berbagai tahap dalam proses nilai tambah mereka melibatkan menghubungkan pemasok, produsen, distributor, dan konsumen akhir, pengguna barang dan jasa ke saluran vertikal. Yang kedua, horizontal relationship atau lateral. Ada strategi aliansi dan joint ventures. Hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai tingkatan yang sama dalam proses pembuatan rantai nilai. Yang ketiga, internal partnership. Internal partnership terjadi antara unit bisnis, departemen fungsional, dan karyawan secara individu. Mengembangkan hubungan yang efektif antara organisasi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam membentuk dan mengatur hubungan kemitraan antar organisasi independen merupakan hal yang kompleks. Berikut terdapat tujuan yang dapat dicapai melalui kemitraan antara lain. Pertama, identifikasi dan pencapaian kompetensi dan teknologi baru. Tujuan ini merupakan tantangan berkelanjutan bagi banyak perusahaan karena meningkatnya kompleksitas teknologi dan rentang waktu yang singkat antara mengidentifikasi dan mengkomersialkan teknologi yang baru. Yang kedua, membangun new market dan posisi pasar. Strategi ini memerlukan mitra potensial yang memiliki kemampuan pemasaran atau posisi pasar yang kuat. Yang ketiga, strategi pemilihan pasar.
Bersaing di dalam pasar sering melibatkan baik dominasi pasar maupun kepandaian strategi memilih pasar. Yang keempat, restrukturisasi dan penghematan biaya. Bersaing di pasar internasional seringkali mengharuskan perusahaan untuk merestrukturisasi atau mengurangi biaya produk. Restrukturisasi dapat menghasilkan pembentukan hubungan kerjasama dengan organisasi lain. Persyaratan pengurangan biaya dapat mendorong perusahaan untuk menemukan sumber pemasok biaya rendah. Hubungan global antar organisasi. Perusahaan yang bersaing di pasar global tentunya akan mempunyai hubungan dengan organisasi lain. Salah satu contohnya adalah multinational company. Hubungan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan akses untuk memasuki pasar global dan meningkatkan kemampuan perusahaan. Kebutuhan untuk membangun bentuk organisasi yang fleksibel untuk bersaing di pasar global yang sangat cepat berubah tercermin pada dua jenis organisasi, yaitu The Network Corporation dan Trading Companies. Peranan pemerintah. Pertama, kerjasama tunggal antar negara. Pemerintah sebuah negara dapat membentuk kerjasama dengan satu atau sekelompok perusahaan untuk mengembangkan industri atau mencapai tujuan nasional lain. Kedua, kerjasama antar negara. Kerjasama regional antar negara-negara bisa mendorong perusahaan untuk membentuk hubungan konsorsium atau pembiayaan ditanggung bersama atas suatu proyek di dalam industri yang dipilih. Yang ketiga, korporasi pemerintah. Negara-negara yang mengoperasikan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Yang terakhir, kesimpulan. Penggerak utama hubungan interorganisasional adalah peluang nilai, kompleksitas lingkungan, strategi kompetitif, dan keterampilan serta kesenjangan sumber daya. Peningkatan nilai penawaran kepada pelanggan dapat dicapai secara lebih efektif melalui kolaborasi dengan organisasi lain daripada secara mandiri. Lingkungan kompleks memberi mandat untuk mengubah struktur organisasi internal dan membangun hubungan strategis dengan organisasi lain. Aliansi dan kolaborasi dapat menjadi bagian penting dari bagaimana suatu organisasi membedakannya sendiri dan bersaing. Hubungan global di antara organisasi dapat mencakup bentuk organisasi konvensional, aliansi, usaha patungan, perusahaan jaringan, dan perusahaan trading. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.